Untuk pajaknya di sini ini udah 1 meter up, bisa dilihat untuk panjangnya 1 meter up ya. 1 meter up. 1 meter up. Angkat Om. Untuk bobot kurang lebih ini di 6 kilograman Pak. Untuk jumlah pejantan kurang lebih total ini kisaran 15-an sih Pak. 15 ya, nggak terlalu banyak untuk indukannya yang banyak. Jadi populasi perbandingannya mungkin satu paketnya 1 banding berapa ya? Kalau di kandang saya ini kurang lebih 1 banding kurang lebih ya 10-an lah. 10 ya. Oke, siap. Ngamuk ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sui, dan pada kesempatan kali ini saya kembali berada di tempatnya Mas Yusuf ya, di Girigondo, di kandang lari gunung atau lari gunung farm begitu. Kita akan membahas terkait seni beternak entok jumbo atau untuk kontes begitu ya, atau entok untuk materi kandang. Jadi bukan entok pedaging begitu ya. Jadi beternak entok jumbo yang diarah untuk style, panjang, dan bobotnya adalah kegiatan yang menggabungkan aspek hobi dan bisnis begitu ya. Untuk entok kontes ini umumnya dinilai dari ukuran tubuh, proporsi, keindahan bulu, serta postur. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk beternak entok jumbo. Yang pertama adalah pilihan indukan yang berkualitas. Itu tentu saja menjadi salah satu jaminan bagaimana kita nanti untuk memprogres materi kandang begitu ya, supaya tetap bisa bersaing dengan pasar. Jadi cari entok jantan dan betina dengan ukuran yang panjang, kemudian besar, posturnya juga dipilih yang tegap begitu ya, terus kemudian bulu yang rapi. Nah, itu adalah beberapa item yang biasa dinilai dalam sebuah kontes entok begitu. Kemudian manajemen pakan. Jadi pakan berkualitas tinggi ini tentu sangat dibutuhkan untuk treatment di segmen ini. Nah, berikut beberapa pakan yang bisa diberikan begitu ya. Berikan pakan yang tinggi protein tentu saja seperti pelet atau pur begitu, khusus unggas. Terus kemudian untuk makanan pokoknya itu tentu saja ada bekatul juga. Terus jangan lupa juga tambahkan suplemen alami seperti daun pepaya, kunyit, atau temulawak untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh. Khususnya di saat musim penghujan seperti ini, nah tentu saja alternatif herbal ini juga cukup mendukung ya. Selain pemberian vaksin di usia DOE, kemudian di usia beberapa bulan setelah pertumbuhan biasanya diberi vaksin H5N1 untuk flu burung, biasanya itu disuntikkan begitu ya. Terus kemudian yang ketiga yang tak kalah penting adalah manajemen kandang. Manajemen kandang yang baik tentu saja membuat entok ini bisa leluasa, bergerak bebas, dan tentu saja memperkuat otot dan postur begitu ya. Nah, ketika kondisi kandang itu representatif bagi entok, tentu saja pertumbuhan entok akan optimal begitu. Nah, terus kemudian kebersihan kandang juga harus dijaga agar tidak kotor begitu, jauh dari penyakit, virus, atau patogen yang tidak bersahabat dengan ternak. Dengan seperti itu tentu saja peliharaan kita, entok-entok ini bisa terhindar dari penyakit. Terus yang keempat adalah perawatan fisik dan penampilan. Ini juga penting untuk entok-entok yang memang masuk segmen ke penghobi begitu ya. Contohnya memandikan entok secara rutin agar bulu bersih dan mengkilap, itu juga kadang dilakukan oleh para peternak. Selain hanya menyediakan kolam begitu ya untuk supaya entok ini bisa mandi sendiri, tentu saja air yang digunakan atau
air yang tertampung di kolam ini harus bersih dan bisa diganti beberapa waktu ketika dilihat sudah keruh atau kotor. Nah, terus kemudian untuk penampilan ini juga bisa diberikan vitamin untuk memperindah bulu atau menjaga stamina. Kemudian yang berikutnya adalah seleksi. Lakukan seleksi atau sortir yang ketat sejak anakan, jadi umur 2-3 bulan, pilih yang punya potensi kontes gitu ya. Terus kemudian latih untuk agar bisa terbiasa tampil seperti berjalan tegak, tidak mudah stres dan jinak saat dipegang. Tentu ada treatment tersendiri ya. Di setiap peternakan tentu saja memiliki treatment masing-masing. Kemudian yang keenam itu tentu saja karena ini entok-entok yang diprogres untuk kontes, juga sesekali ikut komunitas atau kontes. Kontes ini penting untuk menaikkan grade begitu ya. Jadi kontes bisa dilakukan secara lokal, regional ataupun nasional, karena di Indonesia sendiri tentu saja ada asosiasinya. Setahu saya ada Asosiasi Peternak Entok Nusantara namanya ASPEN. Ini juga sering mengadakan kontes-kontes yang kontes entok ya, yang cukup bergengsi dan rutin dilakukan di beberapa daerah, di berbagai kabupaten di seluruh wilayah Indonesia begitu ya. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan segmen ini, tentu saja banyak cara yang bisa dilakukan, dan salah satunya tentu saja untuk manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen pemasaran tentu saja berbeda, dan itu penting dipelajari. Dan mungkin kita bisa lihat seperti progres yang terjadi di beberapa peternakan yang sudah memang fokus di segmen ini. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita hari ini, singkat saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 56 gitu, walau sama 10 pas.